Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danasara Marsalahta Pratama, presensi 11. Di sini saya ingin menjelaskan rangkuman bab 12 sejarah. Yang pertama itu ada GNP. Jadi GNP itu adalah gerakan non-blok yang disebut dalam bahasa Inggris itu Non-Aligned Movement. Nah, itu adalah organisasi internasional yang ingin bebas lepas dari kekuatan blok manapun. Nah, blok ini tuh terdiri blok ini tuh terbagi menjadi dua, yaitu blok barat dan blok timur. Kalau blok barat itu tuh ada Amerika Serikat dan sekutunya. Kalau blok timur itu ada Uni Soviet dan sekutunya. Nah, dan selanjutnya ada pembentukan gerakan non blok. Nah, pembentukan gerakan non blok itu didirikan dengan KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi di Beograd, Yugoslavia pada tanggal 1 sampai 6 September 1961. Nah, gerakan ini tuh dipelopori oleh 5 pemimpin dunia. Nah, yang pertama uh, itu ya ada Josip Broz Tito, Soekarno, Jawaharlal Nehru, Gamal Abdul Nasser. Yang terakhir ada Kwame Nkrumah. Nah, yang selanjutnya itu ada eksistensi gerakan non-blok pasca Perang Dingin. Jadi sejak pertengahan 1970-an ada isu-isu ekonomi mulai muncul yang menjadi perhatian GNP, seperti pasca runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989. Terus ada politik komunisme di Eropa Timur. Yang selanjutnya ada munculnya perdebatan mengenai relevansi GNP. Nah, yang selanjutnya itu ada kontingen Garuda. Nah, kontingen Garuda itu adalah keikutsertaan Indonesia dalam menyelesaikan perdamaian mengenai konflik negara. Nah, kontingen Garuda itu disingkat menjadi KONGA. Nah, kontingen Garuda itu adalah pasukan Garuda. Pasukan Garuda itu adalah Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai perdamaian di negara-negara lain. Nah, yang selanjutnya itu ada ASEAN. Jadi singkatan ASEAN itu adalah Association of Southeast Asian Nation. Nah, jadi ASEAN itu adalah organisasi yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, itu adalah organisasi yang dibentuk oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Nah, tujuannya organisasi ASEAN itu adalah untuk menjalin kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa negara yang ingin bergabung, yaitu Brunei Darussalam, terus Vietnam, Myanmar, Laos, terus Kamboja, dan Timor Leste. Kalau Timor Leste itu masih dalam proses keanggotaan. Nah, kemudian ada struktur didirikannya ASEAN. Nah, yang pertama itu adalah konferensi tingkat tinggi, yaitu pertemuan tingkat tinggi para kepala negara. Kalau yang kedua ada Dewan Koordinasi ASEAN. Nah, yaitu pertemuan para menteri luar negeri yang membidangi koordinator ASEAN. Yang ketiga ada Dewan Komunitas ASEAN, yaitu perkumpulan para menteri yang membidangi 3 pilar komunitas ASEAN. Nah, yang keempat ada pertemuan badan-badan sektoral tingkat tinggi. Nah, itu adalah pertemuan para menteri yang membidangi
membidangi sektor kerjasama ASEAN. Nah, yang selanjutnya itu ada OKI. Jadi OKI itu adalah organisasi kerjasama Islam. Nah, kalau dahulu tuh namanya organisasi konferensi Islam. Nah, OKI ini tuh dibentuk pada tanggal 25 September 1969. Nah, tujuannya didirikannya OKI ini tuh adalah untuk mencari sumber daya dunia Islam dalam mengemban perdamaian dan keamanan di dunia Islam. Dan kemudian OKI itu diharapkan mampu menangani isu-isu seperti menentang Islamofobia, terus upaya mengemban nilai-nilai toleransi, terus pencegahan konflik. Nah, yang selanjutnya itu ada APEC. Jadi singkatan APEC itu adalah ASEAN Pacific Economic Cooperation. Jadi APEC itu adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1989. Nah, APEC ini tuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Nah, kemudian ada tujuannya didirikannya APEC. Nah, tujuannya itu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam kesejahteraan bersama di kawasan Asia Pasifik. Terus mendukung kerjasama yang mendukung kerjasama pertumbuhan ekonomi. Nah, ya pokoknya itu. Nah, yang selanjutnya itu ada OPEC. Jadi singkatan OPEC itu adalah Organization of Petroleum Exporting Countries. Nah, jadi OPEC itu adalah organisasi pengekspor minyak bumi. Nah, OPEC itu pengekspor minyak bumi. Nah, kemudian pada Mei 2008 itu Indonesia telah mengajukan surat pengunduran diri dari OPEC. Hal ini dikarenakan Indonesia itu telah menjadi negara importir minyak sejak 2003. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.